13 sampai 18 di bawah perikop hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, pemurah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengandalkan damai. Demikian firman Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan coba mengangkat satu tema, yaitu hikmat sejati. Saudara, kita tahu bahwa dalam penulisan ini Rasul Yakobus melihat jemaat yang dia layani penuh dengan berbagai macam kejahatan, dosa yang mereka lakukan. Sehingga itu Rasul Yakobus mengecam mereka dalam ayat sebelumnya. Ya, di situ dia melihat ada tantangan yang begitu besar yang terjadi dalam jemaatnya. Ada kesombongan, ada keangkuhan, ada iri hati, dan berbagai macam kesombongan. Nah, dalam teks ini kita akan melihat bagaimana dua tipe manusia, orang yang Rasul Yakobus coba jelaskan kepada mereka. Ya, yang pertama, ada orang yang menganggap dirinya bijak dan berbudi, sementara itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kemudian ada orang juga yang benar-benar bijak dan berakal budi. Ya. Nah, sekarang dia ingin membandingkan kedua hal ini. Dia ingin membandingkan supaya kedua hal ini dapat diketahui oleh orang banyak, ya, oleh orang yang dia layani. Kalau kita lihat orang bijak, orang berbudi, semua orang juga mengakui bahwa dia bijak. Semua orang juga mengakui bahwa dia berakal budi. Jika saat ini saya mau bertanya kepada orang yang kurang waras, ya, orang yang kurang waras, dia bisa mengakui dirinya bijak. Ya, apakah sebijak yang Rasul Yakobus katakan? Mari kita sama-sama lihat. Rasul Yakobus pertama-tama memberikan suatu pertanyaan yang sangat penting kita akan pelajari. Ya, suatu penekanan yang sangat penting Rasul Yakobus berikan, saudara-saudara, yaitu siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Itu adalah suatu pertanyaan. Rasul Yakobus melontarkan sebuah pertanyaan kepada jemaat yang dia layani. Ya, siapa di antara kamu? Karena dia tahu ada orang yang mengaku dirinya bijak, ada orang yang mengaku dirinya berakal budi, tetapi itu tidak ditunjukkan, tetapi itu tidak dapat dilihat oleh orang. Ya. Jadi sekarang dia mau bertanya. Ya. Kita berhenti sejenak, saudara. Saya coba lihat pengertian arti kata bijak dan berbudi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata bijak sendiri artinya yaitu teliti, hati-hati, berpengetahuan, cermat. Ya. Sementara orang yang berakal budi yaitu baik, berakal, dan juga berpengetahuan. Nah, orang yang bijak otomatis dia berakal budi. Ya, karena dia bisa teliti, karena dia mempunyai akal, karena dia mempunyai pikiran.
Dia bisa memilah-milah. Ini sesuatu yang penting, ini sesuatu yang paling penting, ini sesuatu yang urgent untuk saya lakukan. Ya, itu orang yang bijak. Dia teliti, cermat, hati-hati. Dia tidak mudah terpengaruh, dia tidak mudah jatuh, tergoyah dan bisa diombak-ambingkan. Tidak, dia tidak seperti itu. Dia konsisten. Ya, dia punya pendirian. Itu orang yang bijak. Nah, hubungannya di sini yang ingin Rasul Yakobus katakan kepada jemaatnya, yaitu bagaimana kita bisa melihat orang yang bijak dan orang yang berakal budi itu. Ya, bagaimana kita bisa melihat? Karena di situ ada orang mengatakan dirinya bijak, ada orang mengatakan dirinya berakal budi, tetapi tidak bisa mereka ketahui. Jadi di sini Rasul Yakobus memberikan gambaran kepada jemaat yang dia layani. Orang yang bijak dan berakal budi yang seperti ini. Pertama, mereka mempunyai cara hidup yang baik. Ya. Mereka mempunyai cara hidup yang baik, saudara-saudara. Orang yang bijak, ya, orang yang teliti, orang yang hati-hati, dia mempunyai cara hidup yang tidak sembarangan. Ya, dia mempunyai cara hidup sudah ditata rapi sedemikian rupa. Ya, dia punya tatanan hidup itu sudah diatur oleh dia. Ya. Ibaratnya saudara, jika orang yang bijak ini, dia diberi uang 10.000, yang kalau kita pikirkan saat ini itu tidak ada nilainya sama sekali kalau kita pikirkan dalam situasi kondisi yang seperti ini. Tapi orang bijak, dia mampu menata itu, ya, sehingga uang yang sekian kecil itu bisa dia gunakan hingga sampai 2 minggu, tinggal 3 minggu, bahkan 1 bulan. Itu orang yang bijak. Ya, karena dia punya pola hidup yang sudah diatur, karena dia punya pola hidup yang sangat baik. Itu yang pertama, cara hidup yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melihat orang itu adalah orang bijak? Yang kedua adalah dia punya perbuatan yang baik. Ya, tidak hanya tatanan hidup yang sudah diatur sedemikian rupa, tapi dia juga punya karakter. Karakternya baik. Di mana-mana saudara saat ini orang mencari lembaga mencari orang yang mempunyai karakter yang baik. Ya, lembaga mencari orang yang mempunyai karakter yang baik, bukan yang tidak baik. Nah, di sini dia melihat bagaimana karakter itu, bagaimana perbuatan itu. Yaitu dia mampu menjadi pendamai. Dia mampu menjadi orang yang hadir di tengah-tengah permasalahan, dia mampu memberikan solusi di situ. Ya. Perlu untuk mengetahui bahwa dia mempunyai perbuatan baik. Dia punya karakter tidak cacat. Dia punya karakter itu sangat baik, saudara-saudara. Kemudian dilanjutkan dengan gambaran yang ketiga yang dia berikan, yaitu kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan di sini jangan kita salah artikan orang itu loyo, lembek atau lemah, bukan. Tapi di sini orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu menguasai emosi dalam diri dia dan juga emosi orang lain. Ketika ada orang yang marah, dia mampu menenangkan diri, bahkan bisa menenangkan orang yang sedang marah tersebut. Ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang lemah lembut bukan dalam arti dia lemah, tetapi dia justru adalah orang yang sangat kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada dalam dirinya, emosi yang ada dalam diri dia. Dia bisa memadukan semua yang ada dalam dirinya. Ya, dia bisa tenang dalam situasi yang tidak baik. Dia bisa hadir dalam situasi yang sedang tidak baik. Ya, seperti itu. Nah, dilanjutkan saudara. Dilanjutkan di situ. Ya, jika kamu ada rasa iri hati, ya, rasa iri hati. Sekarang kita akan membahas terkait dengan karakter yang kedua. Orang yang menganggap dirinya adalah bijak dan berakal budi. Ya, di sini dikatakan, jika kamu ada rasa iri hati dan ingin mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri akan hal itu.
dan berdusta melawan kebenaran. Ini menarik saudara. Ya, sangat menarik. Kenapa? Kita tahu bahwa iri hati, kesombongan, kedengkian, mementingkan diri sendiri itu adalah sebuah kejahatan. Itu adalah sebuah dosa. Ya, kita tahu bersama bahwa itu adalah dosa. Ya, tapi di sini dikatakan jangan kamu memegahkan diri akan hal itu. Tetapi orang yang punya orang yang tidak mempunyai hikmat yang dari atas atau yang daripada Tuhan, maka dia akan merasa bahwa itu adalah sesuatu kekuatan dalam diri dia. Ya, aneh bukan? Tentu. Ya, itu adalah sesuatu kekuatan. Iri itu adalah sesuatu dosa, sakit hati kepada orang lain. Ya. Saudara, ketika saya lihat perasaan iri hati ini tidak hanya berlaku pada kalangan bawah saja, tapi semua kalangan. Ya. Justru ketika saya lihat peluang untuk bisa peluang perasaan iri hati ini lebih besar dirasakan oleh orang yang ada di kalangan atas. Ya, mereka yang kaya, mereka yang mampu, ya, mereka yang pintar, mereka yang punya keahlian. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Saudara, jika dia dalam suatu bisnis, ketika mengetahui saingannya lebih tinggi daripada dia, akan timbul rasa sakit hati, iri hati kepada lawan bisnis dia. Ya. Dan juga ketika ada orang yang lebih pintar dari kita, sementara kita sudah pintar, maka kita akan cari cara supaya dia menjadi orang yang nomor 2, kita nomor 1. Ya. Itu kita akan mencari cara supaya rasa iri hati kita ini terobati begitu. Ya, itu yang dikatakan. Sementara orang yang ada di kalangan bawah, mereka lebih cenderung rendah diri. Ya udahlah, biarkan saja, biarkan dia yang naik. Atau juga dia kaya dan dia sama kaya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga merasakan iri. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga dia merasakan iri hati. Jadi di sini saya mau tekankan bahwa rasa iri hati itu tidak hanya berlaku kepada 1-2 orang saja, tetapi semua kita manusia. Nah, kita tahu bahwa dalam hati kita itu adalah tempat emosi yang ada, baik itu kasih, baik itu kemarahan, baik itu kesabaran, ya. Dan terlebih di sini kita akan melihat bahwa kelemah lembutan dan rasa iri hati tempatnya hanya ada satu, yaitu hati. Setiap kita punya hati tentunya kan, ya, hati. Tapi keduanya ini tidak bisa tinggal bersamaan dalam hati kita. Ya, tidak bisa tinggal bersamaan dalam hati kita. Artinya begini saudara, kita punya hati. Hati kita menampung iri hati, ya, kasih, kedengkian dan lain sebagainya. Tetapi kejahatan dan kebaikan itu tidak bisa tinggal dalam satu hati kita. Ya, itu akan ada bentrok yang terjadi, ya, saling menyaingi. Dan kalau kita tidak bijak untuk menghadapi situasi yang seperti itu, kondisi emosi kita yang seperti itu, maka kita akan cenderung jatuh mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan daging kita. Ya. Itu. Kita melihat bahwa jangan ada suatu larangan kepada kita. Larangan kepada kita supaya ketika kita melihat bahwa itu salah, ketika kita melihat itu bahwa itu adalah dosa, jangan kita merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Bahkan kita menyombongkan diri kita, ya. Bahkan kita mau menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan kita, tujuan dalam kutip, tujuan kejahatan kita itu. Ya. Saudara, kalau kita sudah ada dalam diri kita sudah ada iri hati, ya. Mau orang itu baik, mau orang itu pintar, mau orang itu adalah orang yang sangat kita kasihi, saudara kita sekalipun kita tidak peduli. Ya.
Karena kita sudah dikuasai oleh kejahatan itu. Ya, kita lanjut. Kita tahu bahwa hikmat yang seperti itu adalah hikmat yang berasal daripada hawa nafsu kita, dari setan-setan, bahkan dikatakan seperti itu, saudara. Ayat 16, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Ya, di situ ada kekacauan dan bermacam-macam kejahatan. Itu Alkitab yang kita tahu, yang mempunyai rasa iri hati, yang kemudian dia terjerat dalamnya, yaitu kita tahu kisah tentang Kain dan Habel. Ya, saudara-saudara, kisah Kain dan Habel. Hanya karena kakak yang iri kepada adiknya, melihat persembahannya, ya, diindahkan oleh Tuhan, dia merasa bahwa dia harus mencoba untuk menyingkirkan adiknya. Ya. Jadi di sini kita belajar, dosa yang kita lakukan akan beranak dosa. Ya. Kita sudah iri hati muncul dalam diri kita, ya, muncul dalam hati kita. Maka itu akan kita lakukan, maka itu akan menjadi sebuah tindakan kita yang kemudian menimbulkan kekacauan dan menimbulkan yang namanya berbagai macam kejahatan, bisa pembunuhan, bisa penganiayaan, ya, bisa pencurian. Padahal kalau kita, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak mampu menguasai diri kita, maka saudara kita pun, orang tua kita pun mampu kita aniaya karena rasa iri hati yang sudah sangat dalam ini. Ya. Firman Tuhan katakan iblis sudah mengintai kita, iblis sedang mengintip kita di depan pintu. Ya. Jadi sekarang mari kita memberikan penguasaan diri kita yang sangat besar, bahwasanya rasa iri hati, mementingkan diri sendiri, egois adalah sikap yang tidak patut di hadapan Tuhan. Ya, sikap yang tidak patut di hadapan Tuhan. Setelah Rasul Yakobus memberikan suatu perbandingan antara orang yang mempunyai mempunyai sikap yang bijak dan berakal budi, dan orang yang hanya mengaku mempunyai hal yang seperti itu. Sekarang dia mau memberikan suatu kesimpulan bagi kita, bagi jemaatnya pada saat itu, dan juga kepada kita di saat ini. Ya, kita tahu orang yang bijak itu adalah orang yang pertama mempunyai tatanan hidup yang baik, cara hidup yang baik, perbuatan yang baik, mempunyai perasaan lemah lembut, ya. Dan sementara orang yang mengaku mempunyai kebijakan dalam dirinya, mempunyai akal budi, hanyalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan kejahatan yang dia rancangkan dalam dirinya. Ya. Sekarang tinggal kita, karena tadi Rasul Yakobus memberikan suatu pertanyaan kepada kita pada awalnya. Sekarang mari kita jawab dalam diri kita. Ya, kita ada di mana? Sekarang kita akan melihat bagaimana suatu kesimpulan yang dia berikan untuk kita saat ini. Ya. Jadi hikmat yang betul-betul hikmat adalah hikmat yang berasal dari atas, hikmat yang berasal daripada Tuhan, bukan hikmat yang berasal dari bawah atau dari hawa nafsu kita, dari keinginan daging kita, bahkan dari setan-setan yang mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan. Ya. Tapi sekarang kita akan mau belajar mempunyai hikmat yang berasal daripada Tuhan. Yang pertama-tama dikatakan yaitu murni. Apa yang kamu lakukan itu murni, dan dia akan memperanakan perdamaian dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya, yang kita lakukan murni dalam arti apa? Kalau putih, putih saja, tidak bercampur, ya, dan tidak hilang, seperti itu. Apa yang kita lakukan itu tulus. Itu betul-betul inisiatif kita. Itu betul-betul apa yang berasal dari diri kita sendiri, kepekaan kita,
bukan karena kita mau melakukan kebaikan karena kita harus dituntut, bukan karena kita harus melakukan suatu perdamaian hanya karena supaya kita dilihat orang, bukan, tapi karena itu adalah inisiatif kita sendiri, karena itu adalah suatu kepekaan kita melihat situasi itu kurang baik. Ya, itu. Jadi yang kedua apa? Setelah kemudian, yaitu pendamai, saudara. Dikatakan pendamai. Orang yang bijaksana, orang yang berakal budi, dia mampu mendamaikan dirinya, terutama. Ya, berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesamanya. Ya, bahkan dia mampu menyelesaikan bentrok yang terjadi. Ya, ketika dia melihat ada suatu permasalahan yang terjadi saat itu. Ya, dia mampu hadir untuk memberikan damai kepada sesamanya, kepada lingkungannya, kepada keluarganya. Ya, seterusnya penurut. Saudara, penurut di sini jangan kita salah artikan adalah orang yang mau diperbudak, bukan. Atau orang yang ketika disuruh mau saja. Karena kenapa? Karena tidak ada perlawanan diri. Karena kenapa? Karena rendah diri. Karena kenapa? Karena dia tidak mau melawan. Ada dalam zona nyamannya saja. Ya. Bukan, jangan kita salah artikan penurut di sini dikatakan Rasul Yakobus sebagai seorang yang diperbudak, bukan. Orang yang penurut adalah orang yang menuruti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Apa yang dia dengar, dia dari firman Tuhan, dia mau lakukan itu, dia turuti itu, bukan mau memberontak, bukan. Ya, itu. Penurut di sini adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, patuh kepada firman Tuhan, mau tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Itu orang yang bijak, bukan orang yang mau diperbudak. Ya, ingat. Dan yang kedua, orang penurut ini adalah orang yang mau mendengarkan nasihat atau pendapat yang masuk akal. Ketika dia sedang melakukan sesuatu yang menyimpang, kemudian ada orang yang mau menasihati dia, ya, dia mau mendengarkan itu, karena dia tahu itu penting untuk dia, karena dia tahu itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia mau mendengarkan orang itu, dia mau patuh kepada orang itu. Sekali lagi, bukan orang yang mau diperbudak. Ya, dilanjutkan, saudara. Tidak memihak. Saya tidak semuanya mau jelaskan, tapi hanya sebagian saja. Tidak memihak. Ya, artinya apa? Ya, kalau ada sesuatu permasalahan dia netral. Dia tidak memihak kepada si A atau kepada si B, tapi dia mau ambil garis tengah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Dia tidak kompromi dengan kejahatan. Dia tidak mau kompromi dengan siapapun. Dia tidak mau kerjasama dengan siapapun. Saudara, ini adalah sesuatu yang sulit kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada satu statement yang saya baca, yaitu kebanyakan orang berani berjalan di jalan yang salah karena mereka tidak hanya sendirian, banyak teman mereka. Ya. Sekali lagi, kebanyakan orang berjalan dalam jalan yang salah karena mereka tidak sendirian. Ya. Ada teman mereka, banyak mereka. Ya. Tetapi orang yang bijak, berakal budi, ketika dia tahu itu salah, sekalipun dia sendiri, berjalan sendiri, dibenci orang, ditinggalkan orang, dikucilkan orang, dia mau tetap berjalan pada jalan yang benar, bahwa dia tahu dia ada di posisi yang benar. Ya, saya berani katakan bahwa hal ini sangat sulit kita lakukan, saudara. Ya, di tempat ini pun kita sangat sulit melakukan hal ini. Bukan hanya kita memihak, bahkan kita kompromi dengan dosa. Kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Karena kenapa? Kita mau pikir
Kalau saya berdiri sendiri di tempat ini, di asrama ini, di tempat ini, saya tidak ada teman, saya tidak ada sahabat. Karena kenapa? Sahabat saya semua lebih memilih ke jalan yang salah. Gitu. Teman saya semua lebih memilih jalan yang tidak benar. Ya, tidak berani, takut jalan sendiri. Ya, takut jalan sendiri. Tapi apakah kita tidak malu dengan status kita sebagai hamba Tuhan? Mari kita bertanya dalam diri kita sendiri. Kita lihat, oh, Tuhan selama ini saya gagal, selama ini saya sudah mengecewakan Tuhan. Ya. Singkat cerita teman-teman, saya mendapatkan firman Tuhan ini, ya, itu adalah sesuatu hal yang ketika saya baca sangat menegur saya. Ketika saya renungkan, itu adalah sangat menampar saya, membuat saya, mengingatkan saya. Ya, saya persiapkan khotbah ini mulai dari hari Senin. Ya, sebenarnya saya hari Senin itu mau mencari ayat panggilan saya ketika saya ada di tempat ini. Yaitu sebenarnya terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Nah, karena saya agak lupa sedikit, maka perkiraan saya itu terambil dari Yakobus 3 ayat 14. Nah, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya lihat, wah, ini adalah sesuatu yang menarik. Ini adalah sesuatu yang sangat menegur saya, menampar saya, bahkan menendang saya. Ya, karena kenapa? Ini yang sangat sulit saya lakukan. Ini adalah yang sangat sering hadir dalam hidup saya. Jadi di pagi ini saya ingin membagikannya kepada kita, yang membagikan kepada saudara-saudara semua, supaya kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, ya, bahwa kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus bijak, harus berakal budi, ya, bukan sok mempunyai mempunyai akal budi dan kebijakan. Ya. Jangan kita mempunyai sifat yang seperti itu. Selanjutnya dikatakan munafik. Munafik sudah tidak asing lagi kita dengar dalam telinga kita. Ya, munafik itu adalah sesuatu hal yang sering dikecam oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada dalam pelayanannya. Ya. Sekarang marilah kita menaburkan semua benih kebaikan yang sudah kita ketahui. Benih yang benar, benih yang didasarkan pada kebenaran yang Tuhan inginkan pada diri kita. Ya, hukum tabur tuai berlaku, saudara-saudara, dalam teks ini. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kejahatan yang kita tabur saat ini, mungkin kita dalam keadaan santai-santai, mungkin kita dalam keadaan nyaman, damai, tentram saat ini. Tapi suatu ketika saudara kita akan menabur hasilnya. Ya. Tetapi marilah kita belajar untuk menabur hal-hal yang benar, ya, hal-hal yang baik, supaya ketika ke depan kita juga akan menuai hasil yang baik. Dan tentunya itu akan membuat kita, menjadikan kita sebagai berkat dimanapun kita. Demikian perenungan firman Tuhan.